Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Raihan Laili dari IKN 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, hari ini saya akan membahas tentang materi alga dan fungi. Yang pertama ada definisi alga. Alga atau dalam jamak disebut algae adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga memiliki klorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis dan dengan ukuran mulai dari mikroskopis dan uniseluler hingga sangat besar dan multiseluler. Selanjutnya, ada karakteristik alga. Yang pertama, eukariotik, lalu uniseluler atau multiseluler, berupa koloni lepas, berupa filamen atau tidak, memiliki klorofil, reproduksi secara aseksual maupun seksual, habitat di perairan atau tempat lembab, fotosintesis dengan mengasimilasi air dan nutrisi secara langsung dari lingkungan. Selanjutnya, klasifikasi alga, yaitu diklasifikasikan berdasarkan warna, tipe klorofil, substansi penyimpanan makanan, komposisi dinding sel, dan morfologi. Reproduksi alga. Yang pertama ada secara aseksual atau vegetatif. Reproduksi aseksual pada alga terjadi dengan pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora vegetatif. Kedua, ada seksual atau generatif. Reproduksi seksual pada alga terjadi secara konjugasi, singami, dan anisogami. Jenis-jenis alga. Berdasarkan pigmen atau warnanya, alga dibedakan menjadi 1. Phaeophyta atau alga coklat, 2. Rhodophyta atau alga merah, 3. Chrysophyta atau alga keemasan, 4. Chlorophyta atau alga hijau, 5. Bacillariophyta atau diatom. Yang pertama, ada Phaeophyta atau alga coklat. Ciri-ciri alga coklat yaitu inti sel bersifat eukariotik karena inti sel telah memiliki membran. Lalu, multiseluler atau bersel banyak, berbentuk tegak bercabang atau filamen tidak bercabang, serta talus berukuran raksasa atau 100 meter. Memiliki pigmen klorofil A, klorofil C, violasantin, beta-karotin, diadinosantin, serta xanthofil yang jumlahnya dominan. Cadangan makanan berupa karbohidrat yang disebut laminarin dan asam alginat. Memiliki pigmen fukosantin atau coklat yang dominan. Pelapis kapsul dan tablet obat, sargasum dan turbinaria untuk pembuatan obat antibakteri, antitumor, dan mengatasi gangguan kelenjar. Sebagai pupuk dan sebagai bahan baku alga coklat sebagai penghasil bioetanol dan biodiesel. Ini dia contoh gambar alga coklat. Selanjutnya, ada Rhodophyta atau alga merah. Ciri-cirinya yaitu multiseluler, hidup di laut hangat, mengandung klorofil A dan D, phycoerythrin, menghasilkan selulosa sebagai bahan utama dinding selnya, makanan yang disimpan berupa pati dan polimer galaktan sulfat, tumbuh di permukaan padat secara mandiri atau terkadang ditemukan menempel pada alga lain. Adanya lubang di dinding sel, di mana koneksi sitoplasma dipertahankan. Organ kelamin jantan dikenal sebagai spermatanium, dan organ kelamin betina disebut carpogonia atau prokarp. Alga merah dapat dimanfaatkan sebagai agar atau agar-agar. Bahan seperti jelly yang digunakan dalam puding lainnya diekstraksi dari alga merah. Alga merah juga merupakan sumber serat makanan karena memiliki
kemampuan untuk meningkatkan sirkulasi yang sehat, menurunkan kolesterol jahat, dan mengatur kadar gula darah. Nah, ini dia contoh gambar alga merah. Selanjutnya, Chrysophyta atau alga keemasan. Ciri-cirinya yaitu inti sel bersifat eukariotik karena inti sel telah memiliki membran, memiliki pigmen karoten, xanthofil, klorofil A, dan klorofil C. Dinding sel mengandung selulosa, cadangan nutrisi atau lemak, dan minyak. Ada yang uniseluler atau bersel satu, dan ada pula yang multiseluler atau bersel banyak. Bersifat autotrof dan heterotrof, habitatnya di wilayah perairan seperti air tawar, air payau, maupun air laut, dan ada juga yang hidup di darat, terutama di tempat-tempat yang basah. Sebagian besar bersifat mikroskopis atau tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Hidup soliter atau berkoloni, berguna sebagai bahan penggosok, bahan pembuat isolasi, penyekat dinamit, membuat saringan, bahan alat penyadap suara, bahan pembuat cat, pernis, dan piringan hitam. Nah, ini dia contoh gambar alga keemasan. Selanjutnya, Bacillariophyta atau diatom. Umumnya uniseluler atau bersel tunggal dan hidup bebas. Namun, ada beberapa anggota yang membentuk koloni dalam berbagai bentuk seperti filamen. Tipe selnya eukariotik karena sudah memiliki selaput inti. Bersifat autotrof karena mampu melakukan fotosintesis. Sel mikroskopis dalam berbagai bentuk seperti oval, bulat, segitiga, kapal, dan sebagainya, seperti yang telah dinampakkan pada gambar di samping. Tubuhnya bersifat simetris bilateral atau simetris radial. Memiliki dinding sel yang kaku yang terbuat dari zat tektin dan silika. Memiliki klorofil A dan klorofil C serta xanthofil seperti fukosantin, diatosantin, dan diadinosantin. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk minyak. Merupakan alga yang sebagian besar berhabitat di air tawar dan air laut. Manfaat diatom sangatlah banyak untuk campuran pasta gigi, sebagai deodoran, pembasmi kutu, dan menurunkan kolesterol. Selanjutnya, Chlorophyta. Ciri-cirinya yaitu ada yang bersel satu dan ada yang membentuk koloni. Bentuk tubuhnya ada yang bulat, filamen, lembaran, dan ada yang menyerupai tumbuhan tinggi. Inti sel memiliki dinding atau eukarion sehingga bentuknya tetap. Hidup di air tawar, laut, dan tempat lembab. Cadangan makanan berupa anilum. Di dalam sitoplasma sel yang dapat bergerak, terdapat vakuola kontraktil yang berfungsi sebagai alat osmoregulasi. Berwarna hijau karena adanya klorofil A dan B serta xanthofil. Bentuk dan ukuran kloroplas beraneka ragam. Ada yang seperti mangkuk, busa, jala, atau bintang. Manfaat alga hijau sangatlah banyak. Di antaranya sebagai antioksidan alami, memperbaiki sel tubuh yang rusak, mengurangi kadar lemak darah, menurunkan berat badan, serta pencegahan kanker, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu fungi. Fungi atau jamur adalah organisme eukariotik yang bersel tunggal atau banyak dengan tidak memiliki klorofil. Sel jamur memiliki dinding yang tersusun atas kiting. Karena tidak berklorofil, jamur termasuk ke dalam makhluk hidup yang heterotrof atau memperoleh makanan dari organisme lainnya. Ciri-ciri umum fungi. Yang pertama, eukariotik atau memiliki inti sel. Lalu, umumnya multiseluler. Ada juga yang uniseluler. Reproduksinya dengan pembentukan spora. Habitatnya di tempat lembab. Tubuhnya disusun oleh benang-benang yang disebut hifa. Hifa bersatu membentuk miselium. Ada pula yang miseliumnya berkembang dan membentuk tubuh buah.
Selanjutnya, struktur fungi. Nah, struktur fungi dari atas yaitu tutup jamur, lamela, cincin. Di dalam lamela terdapat hifa, inti sel, septa, dan miselium. Nah, hifa merupakan benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur. Hifa pada jamur dapat bercabang-cabang yang nantinya akan membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium ini yang akan membentuk jaringan hingga tubuh buah seperti pada jamur merang. Septa pada jamur mempunyai pori yang lumayan besar, sehingga organel sel dapat mengalir dari sel satu ke sel lainnya. Selanjutnya, cara hidup fungi. Jamur atau fungi bersifat heterotrof. Berdasarkan cara hidupnya, jamur dibedakan menjadi sporofit, parasit, dan simbiosis. Sporofit memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati, misalnya daun-daunan dan kertas. Parasit memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau inang. Serta yang terakhir ada simbiosis, yaitu memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau inang. Namun, bersifat menguntungkan bagi inangnya, misalnya membantu di dalam proses pengambilan mineral dari tanah. Selanjutnya, reproduksi fungi. Nah, reproduksi jamur yang uniseluler yaitu aseksual, dengan membentuk tunas dan membentuk spora. Secara seksualnya yaitu membentuk spora askus. Sedangkan reproduksi jamur multiseluler yaitu aseksual dengan cara fragmentasi, zoospora, dan conidia. Secara seksualnya, inti jantan dan inti betina bertemu, akhirnya membentuk spora askus atau spora basidium. Klasifikasi fungi. Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksi, jamur dibagi menjadi 4 divisi. Klasifikasinya berdasarkan cara reproduksi secara generatif atau seksual, yaitu divisi zygomicota, divisi ascomicota, divisi basidimicota, dan divisi deuteromicota. Yang pertama, divisi zygomicota. Ciri-cirinya, tubuh terdiri atas hifa tak bersekat dan banyak inti sel, menghasilkan zygospora sebagai hasil reproduksi seksual. Septa hanya terdapat pada sel untuk reproduksi. Dinding sel mengandung zat kitin, tidak memiliki tubuh buah, bersifat multiseluler. Contohnya, Rhizopus stolonifer, yaitu jamur pada roti basi. Nah, itu dia contohnya. Selanjutnya, divisi ascomicota. Ciri-cirinya yaitu hidup secara saprofit, parasit, atau bersimbiosis. Tubuhnya ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler dengan hifa bersekat dan bercabang-cabang. Reproduksi seksual dengan askus membentuk askokak. Reproduksi aseksual dengan conidium. Contohnya Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan roti. Nah, yang sebelah kanan yaitu contoh jamur Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan roti. Nah, selanjutnya divisi basidimicota. Ciri-cirinya yaitu memiliki hifa bersekat, ada yang berinti 1 dan 2, saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza. Reproduksi seksual dengan basidium membentuk basidiokarp. Reproduksi aseksual dengan conidium. Contohnya, Volvariella volvaceae atau jamur merang dan Pleurotus ostreatus atau jamur tiram. Nah, yang terakhir, divisi deuteromicota. Ciri-cirinya yaitu memiliki hifa bersekat dan dinding selnya dari zat kitin. Jarang membentuk tubuh buah dan berukuran mikroskopis. Merupakan fungi yang tidak sempurna karena tidak memiliki askus atau basidium. Bersifat parasit pada ternak dan ada yang hidup saprofit pada sampah dan sisa-sisa makanan. Reproduksi aseksual dengan conidium dan reproduksi seksual belum diketahui.
Hidupnya di daratan dan tempat lembab. Contohnya, verticillium yaitu jamur penyebab layu pada bibit-bibit tanaman. Nah, ini dia gambar dari verticillium. Nah, itu dia pembahasan dari materi alga dan fungi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.